Yang jadi pertanyaan di sini, apakah pikiran itu bagian daripada nafsu yang ada di ruh atau memang terpisah dengan akal ini? Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal dan pikiran itu sama. Jikalau akal ini menganut hukum Allah ruh, maka akal tidak akan tertipu oleh nafsu. Tetapi jikalau akal ini atau pikiran itu tidak mengikuti hukum hakikat, maka akal pasti dijadikan, pikiran dijadikan oleh nafsu untuk membisikkan terhadap ruhaniah kita supaya beriman selain Allah. Jadi betul terpisah antara akal atau pikiran dengan nafsu, itu terpisah. Kalau pikiran dengan akal, pikiran itu ya akal itu, akal ya pikiran. Nah, disebut sebagai pikiran itu buah daripada akal. Cipto akal itulah akhirnya disebut pikiran. Tafakkaru fi khalqillah. Mikiro kamu ambek kegawenane Gusti Allah. Sebab jikalau kau mau berpikir dengan apa yang diciptakan Allah, kau akan menemukan kekuasaan Allah. Ini kalau diteruskan. Lah, tanda kalau pikiran itu terpengaruh dengan nafsu, akal iki terpengaruh dengan nafsu. Contoh, ruh ini akan beriman, mekengkeng beriman karena air itu. Kalau tidak ada air, nggak mungkin akan bisa menghilangkan rasa haus. Logis, makanya dikatakan logika atau logis. Secara syariat dibenarkan memang, tapi secara hakikat adalah mendidik rohaniah supaya merasakan sesungguhnya semua di situ. Innahu bikulli syai'in muhit. Ada Allah di situ. Awwaluddin ma'rifatullah. Orang beragama itu wajib makrifat Allah. Cuman makrifati iki macam-macam. Makrifat itu apa? Kenal. Pada umumnya mayoritas orang makrifat Allah itu hanya nama. Kebanyakan mayoritas kemakrifatannya dia beragama itu pada Allah hanya nama. Mayoritas umat manusia itu duduknya di hukum syariat saja. Mestinya ini harus ditingkatkan kemakrifatannya, kenal pada yang memiliki nama Allah, sehingga la mawjudan ilallah. Piye carane sing simpel gampang lagi. Tak ringkes dadi siji, atimu ojo kemalan punya iman, ngaku. Ikilah yang kumaksud dzikir nafi isbat. Sopo aladina, artinya apa? Nggak bisa menghindar. Ya wis terserah jenengan Gusti, kula sampean jadikan lento begedel datar nggih monggo. Itu namanya sediko dawuh. Karena lemah sudah. Karena diri kita sebagai hamba itu sudah menjadi patung. Arahnya kan gitu. Kalau sudah begitu, maka nafsu sudah tidak kuat lagi. Nafsu lemah.
inilah yang disebut pengabdian itu di sini. Disebut pengabdian. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana jenengan memahami zikir itu. Memahami maksud zikir iku dos pundi. Wis iki bareng kalih jenengan apa namanya sambungkan talinya roh nanti. Saya di sini tidak membahas masalah zikir yang diucapkan baik di lisan maupun di hati, tidak. Kami di sini akan bicara zikir yang di dalam hati-hati jenengan. Langsung zikir tingkat telu yang dari la ilaha illa anta. Iki yang terpenting. Di sini mengeluarkan zikir sirul asror. Di dalam sirul asror ada 3 tahap. Rasa, bertemu, menyatakan. Iki yang perlu jenengan pahami sebelum kita nanti beat. Ini yang menjadi materi saya, yang dimaksud zikir itu di situ. Bukan zikir jahri dari la ilaha illallah, bukan zikir sirri yang dari la ilaha illallah, tetapi yang dimaksud talinya roh iku adalah zikir nomor 3 ini, sirul asror. Arti sirul asror di dalam rahasia itu terkandung rahasia lagi. Sak jerone lembut ono lembut maneh. Sak jerone rahasia masih ada rahasia lagi. Coro cahaya sak lebeti cahaya iki ono sesuatu yang rahasia yang jarang orang itu ingat. Apa? Setrum. Kebanyakan orang mesti ngomong cahaya iki teko lampu. Lah ngoten nggih. Gak mungkin nyalakno setrube, gak ngono. Nyalakno lampune. Akhirnya orang-orang beriman munculnya cahaya itu dari lampu. Memang secara akliyah iya Pak, lampu. Sebab kalau nggak ada lampunya, ya nggak ada cahaya. Lagi toh, bener tapi sik salah. Lah cahaya asline sangka ndi sejatine ya sangka setrum. Sangka setrum. Ini yang banyak manusia melupakan. Sama. Kita sering mengatakan dan beriman hilangnya haus itu dari air. Iya. Gak mungkin hati itu kebanyakan beriman bisa merasakan mengimani dari Allah. Gak mungkin. Kebanyakan itu berarti tanda kita belum
ingat pada Allah, belum zikir. Jadi sudah benar, tapi sik salah. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Iki lho maksudnya. Oleh hai kui mengatakan karena air, karena lampu, karena air bisa hilang hausmu, karena lampu keluarnya cahaya. Tapi hatimu imane kudu mestinya terhadap Allahnya yang melimputi air tadi, setrumnya yang melimputi lampu tadi, mestinya gitu dalam hati. Wis. Lah di dalam Sirul Asrar ini zikir yang tidak jenengan ucap baik secara lesan maupun secara hati terus dirasakan, diimani, itu namanya su'aul basyirah yang pertama. Diimani kalau apa yang timbul dan muncul dalam diri kita itu datangnya dari Allah. Yang ku maksud Allah ini laisa kamitslihi syai'un ini. Paham ya? Jadi nanti ketika Anda mengucap lesan iki asyhadu, aku bersaksi, maksudnya aku ruhania. Sambungkan rasa di dalam ruh itu terhadap hidup yang membeat jenengan, bukan seongkok muklason, bukan delondongi klason, bukan, tapi Allah ini. Sebab tanpa Allah dalam diri saya tidak akan pernah bisa menyambungkan beat ini, enggak akan pernah. Jadi jenengan ojo mandang lampu nih, ojo mandang makhluk pandanglah Allah itu yang membeat jenengan, yang menyambungkan talinya roh datang Allah ya lewat rasa dalam hati. Jadi asyhadu ke ilallah, nantinya hatimu harus, hati jenengan harus ada rasa iman yang membeat, yang menyambungkan adalah Allah. Sebab kita makhluk bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Iki syahadat. Orang yang bersaksi yang benar wajib tahu siapa yang disaksikan. Itu syahadat yang benar, bersaksi yang benar. Jadi dulu jenengan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang ku sembah kecuali Allah. Iku Allah yang mana nggak tahu sampean. Wis pokoke Allah ya pangeran iku. Lah ngaten nggih. Lah sementara hati sampean tidak didunungkan, tidak dijelaskan, iki lho sesungguhnya wujude Allah iki. Urip iki. Yang Al-Qur'an bukan urip sifat, tapi maksudnya laisa kamitsli syai'un ini, sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan apapun. Iku satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampeyan juga harus bertemu Muhammad, harus tahu Muhammad yang siapa. Secara syariat kita tidak boleh
mengatakan selain Ibnu Abdillah, tetap secara saat Ibnu Abdillah, secara syariat Ibnu Abdillah dulu zaman kenabian. Berhubung jenengan iki bersaksi wajib tahu siapa Muhammad, akhirnya berbicara, diungkaplah dari sisi hakikat. Siapa Muhammad? Makhluk. Jenengan kali kula iki makhluk, tidak lanang, tidak wanita, makhluk. Yang jenengan iki Muhammad, makhluk iki Muhammad, iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya jenengan bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya karena diperintah Allah. Makanya status sampean sebagai utusan. Secara fisik jenengan kali kula bisanya hadir di sini. Kalau tidak dihadirkan Allah, nggak akan pernah bisa hadir. Hujan juga begitu. Itu Muhammad. Kalau tidak diturunkan Allah, hujan ini nggak akan pernah bisa turun sendiri. Nah, inilah persaksian sampean sing bener iku ada di sini. Wis iki nanti waktu syahadat. Lah, jikalau zikir su'aul basyirah atau rasa ini terus sampai asah, terus nggak memandang sikon lu Pak, tempat waktu tidak memandang 24 jam. Baik ketika jasmani jenengan ini repot urusan dunya, hati harus zikir. Hati harus merasakan, mengimani bahwasanya hanya Allah inilah yang berperan. Makhluk itu diperankan. Allah yang punya gerak, makhluk yang seakan-akan digerakkan. Paham nggih? Dan atau waktu jenengan jasmani ini tidak repot urusan dunya, entah waktu sholat, entah waktu jobone sholat, sambil rokokan, ya, sambil jenengan apapun itu nyantai dalu monggo. Hatimu duduknya di zikir rasa. Asah terus ini. Kalau ini sudah Anda asah, jenengan ngasahnya kan isoke ngasah kan sebab ada yang mengisokkan loh Pak ya. Jenengan berzikir rasa, bisanya menjalankan zikir rasa karena ada yang mendikirkan. Jenengan harus sadar itu. Aku sholat sebab ada yang mensolatkan. Harus sadar. Tiada lain illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa daya upaya kekuatan, enggak punya. Lah terus terjadi di dalam diri kita keadaan atau kekuatan itu sebetulnya ilah billah. Kekuatannya Allah, keadaannya Allah yang punya. Lah, kalau hati sampai sudah menyadari akan hal ini Bapak Ibu, itu namanya jenengan zikirnya sudah berjalan. Nah, di
disinilah Allah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Tujuan Anda berzikir yang sudah kami jelaskan tadi, di samping membersihkan iman yang ada di dalam hati selain Allah, yang kedua adalah bertemu Allah. Maka Allah berjanji terhadap hamba yang seperti ini akan Allah temui. Wa man kana yarju liqa Allahi falya fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku Allah, otomatis orang yang hatinya ingin bertemu itu tidak terlepas dari pemahaman sirul asrar. Zikir ini nggak lepas. Maka fa inna ajalallah la'at, Allah dengan waktu yang Allah tentukan sendiri berjanji akan menemui jenengan. Berarti jenengan bertemu itu ada yang mempertemu sinten? Allah sendiri. Makanya disebut bertemu atau ainul basirah. Tanda-tanda jenengan kok bertemu ngeten Pak. Segala hal apapun, kondisi apapun, baik langsung jenengan piyambak, kondisi yang berkenaan dengan jenengan piyambak tanpa kecuali, ataupun orang lain, makhluk lain, hati jenengan imannya cuma satu, Allah. Walaupun jenengan melihat kondisi taat, kondisi maksiat, kondisi balak, kondisi nikmat, mesti hati sampai tidak akan beriman pada selain Allah. Keakuan makhluk dalam diri jenengan sudah tiada. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati jenengan itu muncul keakuannya Allah atas segala hal apapun. Itu tanda-tanda kalau jenengan itu sudah dikatakan bertemu Allah, termasuk diri Anda. Sudah tiada, sudah tidak mengakui keadaan panjenengan, sudah tidak ada. Yang ada di dalam diri jenengan ini keakuannya Allah. Yang kedua tandanya nanti bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati jenengan dengan zikir tersebut mengasah terus itu tatmainnul qulub. Hati mulu aman dari kepentingan nafsu, hati mulu tentrem walaupun digudok, di dalam dompet nggak ada uangnya sama sekali, walaupun diuji anak loro, diuji bojo kita ngroweng, diuji garwa kita gak patek ngkei duit, mergae gak ana duit, diuji oleh masak kurang asin gak, sebab gak ana uyai, kurang pedes, kurang enak. Tatmainnul qulub. Oleh karena hatimu mandang Allahnya, disitulah hati jenengan akan selamat.
gak gampang pemarah. Makanya Pak, wong bludrek iku ya gak iso ilang karakter itu kecuali harus berzikir. Nek cara pewayangan wajib dilebokno neraka kawah condro di muka, dilebokno neraka ya hancup nisik. Cara baju sing kotor bisa masuk lemari diumbah sik diaucek digaweling nanggone mesin cuci dipepe disatalaika baru berubah. Wong muring-muringan iku nek wis zikir nanti tidak. Nek garwa sampean Bu, nek bludrek kemalan mecahan piring. Ono Pak keluarga iku bojone mecah piring muring-muring, sing wedok mecah gelas sampai entek gerabai. Wis, mari ya getun kok ngono kuwi. Maneh itu ku maneh. Nah, satu-satunya jalan harus berzikir ini tadi. Harus berzikir. Nek jenengan pingin ngelereni amaroi. Namanya orang Pak, kadang-kadang seneng rasan-rasan, menghasut itu rasan-rasan. Ada orang karakter seperti ini. Wong katanya sedina nek gak ngrasani wong lambe koyoke gatel terus sing ngoten. Angger petuk wong dijak ngomongno eleke kae waduh jari gatel. Wis jenengan nek pengen nglereni zikira yang biasanya itu riya dalam hati kita itu ada dorongan nafsu laku apa wae supaya dideleng wong. Lah dengan zikir nanti akan sendirinya hilang. Biasanya sombong, duweni ati sifat sombong takabur bisa hilang dengan zikir ini nanti. Tapi zikirnya sungguh-sungguh, bukan zikir jahri siri, bukan. Nah iku merotoli tok wae tapi wite sik apa sik wit pohonnya masih tumbuh, buahnya pohon itu riya, takabur, sum'ah, hasud. Kita protoli ambek zikir siri, protol Pak, tapi kok jogol karena witnya, pohonnya masih hidup. Nah dengan sirul asr inilah laksana pohon kita jebol, wis gak tumbuh maneh, gak akan pernah tumbuh. Akhirnya hati sampean selalu damai. Dikasih Allah, diuji Allah, sugih, hati gak ngaku-ngaku sugih, tapi kembali pada Allah. Sifat bakhil mesti hilang Pak, hilang. Lah ketika saat Allah mengambilnya, misalnya si A, si B misalnya minta, terus dirujuk nang Allah karena nafsu apa karena Allah? Nek karena nafsu gak mungkin Allah ngongkon menehi, tapi nek karena Allah pasti ya wis. Iki namanya salah satu di antara ayat yang ketiga nanti. Intinya karakter sifat yang jelek yang ada pada diri kita sebagai manusia akan sirna dan tidak tumbuh lagi hanya dengan cara berzikir sirul asrar.
Zikir jahri sirri niku pendorong mawon. Cara istilah sepeda motor itu ya sebagai pemanas lah, pemanas. Itu nanti ketika saat kita itu berbaiat seperti itu. Bon, kita lanjut lagi. Siapa yang dimaksud yang beriman tadi? Rupane yaiku alladzina wong akeh yuqimuna kang padha njaga. Sapa alladzina njaga atine as-sholata ing madhepe menyang Gusti Allah. Lah madhepe ati menyang Gusti Allah itu ada macam dua. Satu, ketika saat jasmani beraktivitas apapun ati tetap madhep nang Gusti Allah. Yang kedua, ati saat jasad ini tidak repot urusan dunia, hati iku tetap madhep nang Gusti. Itulah yang disebut sholat daim, sholat yang langgeng. Pertama, dialah menjaga pengabdian itu terhadap Allah, dan ini tidak terlepas dari zikir sirul asrar. Yang kedua, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma lan apa rozaqna kang aweh sapa ingsun Allahum ing alladzina amanu. Aweh apa yang dititipkan Allah, diberikan Allah terhadap dirimu, iku yunfikun. Apa? Gak bakhil. Yunfikun aweh. Tapi tetap ini merujuk apakah ini nanti betul-betul dari Allah apa dari nafsu. Beliau itu selalu teliti di situ. Artinya tidak akan itu dilaksanakan bila mana ada kepentingan hawa nafsu. Dan itu pasti akan dia lakukan manakala tidak ada kepentingan hawa nafsu tetapi dari Allah. Bahasa syariat itu gini, rezeki yang diberikan padamu oleh Allah pada mereka itu sebagian diinfakkan terhadap golongan 8 termasuk fakir miskin. Istilah gampang aweh gitu loh Pak. Otomatis hati itu dengan sendiri akan muncul rasa kasihan. Lah yo aku mangan sego putih kono sego jagung, tak weneane sak puluk sego putih lah, laksana seperti itu. Dan itu Anda teliti mana yang menjadi kepentingan nafsu tidak akan pernah jenengan lakukan. Kalau mana itu kepentingan Allah, laksana kados jenengan iki tukang parkir. Ketika saat sepeda diambil yang punya, jenengan ning ati longgar, nggak ada gerunjalan, nggak ada, karena yang mengambil yang berhak. Beda Pak, bukan yang berhak kok ngambil alias curanmor. Mesti sama gaya paui lah, ngoten ya. Lah disitulah karena bukan haknya. Itulah yang dimaksud orang yang beriman itu adalah pertama orang yang selalu menjaga pengabdiannya pada Allah. Yang kedua adalah orang yang selalu menafkahkan, menghilangkan keakuan dirinya dari segala hal apapun. Kalau bahasa syariat, yuqimuna sholat, jaga sholat 5 waktu. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, selalu sebagian hartanya diinfakkan terhadap yang berhak menerima.
ini bahasa sarengat, tapi bahasa hakikate njogo atine di setiap kondisi apapun selalu memandang, mengimani, merasakan semuanya keakuannya Allah yang berperan, yang segala-galanya. Dan apapun yang dititipkan Allah di dalam dirimu tidak akan pernah kau akui sebagai milikmu, tapi semuanya adalah milik Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Menjelang beat itu nanti keterangan-keterangan yang wajib aku sampaikan setelah beat ya. Jadi sak mangke jangan persiapkan air setengah gelas atau sak cegelokan atau sak gelas khusus bagi yang berbeat ya, berbeat. Jadi jenengan mengke tirukan saya secara lesan syahadat hakikat, secara hati jenengan merasakan sambung nyambung noroso antara ruhaniyah dengan Allah, yaitu hidup dalam diri kita. Yang kedua, Muhammad ya secara fisik makhluk itu kabeh kesebut Muhammad. Pun monggo ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikh ila muntahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ba'ina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Mangga tirukan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La anta maksudi wa Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya melihat, saya beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah
utusan Allah, yaitu wujud adanya diri saya dan seluruh makhluk segenap alam sebagai utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali padamu ya Allah. Saya tidak akan mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Tuyon jenengan unjuk piyambak mboten asal ditukar. Habis di beat Allah ini ada sesuatu yang jenengan jaga dengan semampu Anda. Ada 3 perkara yang harus jenengan jaga ya setelah baiat ini. Tujuan 3 perkara tadi adalah membersihkan syirik dalam diri kita ya. Setelah itu dibersihkan, maka disitulah akan dipastikan bertemu Allah. Sebab Allah tidak mau ditemui hambanya yang di dalam hatinya masih ada iman selain Allah. Contoh, ning atiku iku sik ana iman bahwasanya makhluk air itu bisa menghilangkan haus. Ning atiku, di hatiku ada iman bahwasanya mukhlason iku sing memberi petunjuk aku. Iku syirik sian. Syirik secara hati. Jenengan harus meyakini sing memberi petunjuk itu hanya Allah. Apa 3 hal itu? Pertama, sampai nek wedi lali ya sampai rekam ning HP atau sampai puter maneh nang nggone YouTube siaran tunda, monggo. Pertama adalah pembersihan secara ruhaniyah, roh, dari maksiatnya ruh sampai pada Allah. Yang maksiatnya ruh adalah syirik khafi. Yang kedua, membersihkan kesalahan jasmaniyah sampean. Sebab wong sak menekai mesti tahu maksiat jasane. Sekecil apapun maksiat, sebesar apapun, pokoknya pernah ngelakoni. Urusan orang lain tahu atau tidak, itu pernah. Mbuh ngutil peleme wong, mbuh ngutil tanahe wong, baik sawah. Galengan ini biasa. Waculi, padahal iku tanahe tiang. Mbuh ngutil banyune wong. Kan ada tempat nang desa banyu gilir lah ngono. Didodosi. Udahlah, siapapun kita pasti pernah berbuat maksiat, entah mata, entah telinga, entah mulut, entah organ tubuh yang lain. Kita membersihkan itu, mohon ampun pada Allah.
Jangan dikira jenengan ini hanya membaca istighfar entah berapa puluh ribu yang katanya diampuni Allah, sementara Anda belum bertemu Allah yang Anda salahi. Ingat, kesalahan itu akan diampuni manakala Anda datang dan minta maaf yang Anda salahi. Lah aku gak tahu ketemu Gusti Allah ning maca istighfar diampunikah itu? Insya Allah. Lah kan ya? Bahasa kita dulu insya Allah. Tidak tahu pasti karena kita tidak memegang hukum pasti. Yang memegang hukum pasti ku Allah, makanya kita ngomong insya Allah. Insya Allah itu ada dua alternatif. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Apakah iya ya? Apakah berarti kita di kondisi mamang? Iya apa tidak? Tidak tahu. Karena kita belum bertemu. Sama dengan gini loh Pak. Jenengan ini punya pelem sampai tak colong. Terus aku nih ngomah nih jero kamar. Pak, seprone sing akeh yo, pelem jemelmen tak colong. Niku gak sah. Mestinya harus datang saya ke rumah jenengan, bertemu jenengan, Pak kula mari nyolong. Pelem sampean seprone nggih. Lah baru dimaafkan, sah iki. Nyolok sepuro wae gak ketemu wonge. Paling tidak lah zaman sekarang WA. Itu kan berarti ketemu. Enggak ning kamar dhewe ngomong-ngomong dhewe, Pak D seprone iki pelem sampean tak colong. Gak sambung itu namanya, Pak. Ane ngono di sepura lah enak. Maksiat lah apa gunu. Mbuh maksiat sing piye? Mari ngono kamar Gusti Allah seprone nggih sing akeh. Yun sewu Pak. Dalam pandangan hakikat tidak diampuni karena syarat untuk diampuni itu belum tercukupi, yaitu bertemu pada Allah. Yang ketiga, perkara yang ketiga nanti sinkronkan antara hukum dohir ambek batin, antara hukum jasmani dengan rohani. Pun tak jelasno satu persatu tiga ini. Pertama, tadi mensucikan rohaninya. Ingat Bapak, kita mati kapan tidak tahu. Kita masih diberi kesempatan Allah. Mumpung pintu pengapura belum ditutup. Kapan pintu pengapura itu ditutup? Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wala yastakhirun. Pintu pengampunan iku ditutup, pintu tobat iku ditutup. Jari wong Jawa nek srengenge wis muncul teko kulon. Kalau matahari terbit dari barat iku artine yen jenengan iki wis tutup umur, alias idza jaa tatkalane teko opo ajaluhum, ajali mereka. Wis mumpung belum ada di situ, alias kita masih punya kesempatan. Ayo sucikan rohaniahmu. Caranya bagaimana? Gusti Allah dalam satu hari satu malam kita diberikan kesempatan 24 jam untuk bertemu Allah. Pertama, 24 jam itu dibagi dua. Satu, jasmani kita sibuk urusan dunia, lakukan. Wae kerja, wae ngeloni bojo, ya ngeloni bojo. Mari sosialisasi ambek anak, ya nang anak ambek teman dan sebagainya, silahkan.
tapi ruhaniyahmu harus bertemu Allah, harus menghilangkan iman selain Allah. Caranya zikir sirul asr sampai kejo irapet. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Taline Allah kejo ana sing rapet. Mana tali Allah? Zikir tadi. Wis sampai kejo sak mampunya. Sebab nanti sampai nggih dijelungupno lho mek Gusti Allah. Sehingga nggak ada koneksi rasa ning ati sampean ambek urip, nggak ada. Lah memang kadang suatu saat dilalekno, kadang suatu saat dielingno. Tapi lali engko iso dadi eling jikalau hatimu itu yakin sing nglalekno iku ya Gusti. Lah iki ya iki lali dadi eling. Wis. Manakala zikir tersebut rasa tadi mudahnya sampai giring dengan zikir sir ning ati ngucap Allah Allah, monggo nggak ada masalah. Satu, zona pertama. Zona kedua, jenengan jasad ini sudah diistirahatno Allah, gak bahas urusan dunya. Entah waktu sholat, entah waktu wirid. Lah nek pas wirid iki Allah jelasno ning Quran surat Al-Insan 26, tak ilingno dalu jam 11 sampai pagi subuh maksudnya. Nek cara miturut syariate, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Ayat ini dua, fasjud fasabbih. Fasjud itu tunduk, bahasa syariat sujud. Sirah kepala ini yang terhormat itu di delehna wisor sampai bokong mang lek terbawah toh ono dukure. Iku artinya rendahkanlah dirimu di mata Allah, patuwo ambek hukum jeruni Gusti Allah. Hukum hakikat apa? Dadi yo sira koyok patung. Ojo merasa isok ngadeg, isok ruku, isok sujud, isok duduk dirimu sendiri. Jangan. Iku fasjud iku maksudnya gitu. Makanya isyarai kok iso ya bokong luwih dhukur katimbang bathuk daripada kepala. Wis nulno dirimu iku. Mulai tadi, mulai apapun aktivitas nulno. Kalau bukan kau yang melakukan, tapi Allahnya. Fasabbih, bersihono. Hatimu tadi siang ada syirik yang masuk, nafsu yang masuk, bersihono. Caranya bagaimana Pak? Udah. Habis sampai terserah, sampai mulai wudu dhisik, terus sholat sunnah, opo tahajud sunnah, opo silahkan, terus tawasul nang orang tua siapapun monggo sak kerso jenengan. Cuman yang terpenting di situ jikalau jenengan wasilah terhadap kekasih Allah langsung mawon gak usah disebut namine, khususon sedaya kekasih Allah. Al-Fatihah. Wis. Ini nanti baik yang sudah mati maupun yang belum mati masih ada di dunia kitut kabeh Pak, walaupun jenengan gak kenal. Habis itu langsung dzikira sirul asrar. Hati jenengan lewat napas. Melebuhu metu Allah. Sambil napas melebuhu,
napasi keluar Allah, gak usah ditahan, napas gak usah ditahan. Atau dibalik, masuk Allah, melebu, metune hu, atau bahasane melebu hu, metu urip, monggo terserah, pokoknya ojo cuk 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 ya, ojo gak ya, melebu hu, metu pokoknya ojo bahasa misu, ojo bahasa sing elek. Tapi harus hati sampean menyertakan sirul asal, merasakan sing nglebokno lan ngetokno napas di situ ono wujude Allah. Harus yakin. Wis. Tapi tak elingno. Nek jenengan ngelampahake dzikir napas dalu seperti ini, biasane Gusti Allah nguji menyang awakmu, rohmu iku biasanya iku dilakokno ning alam mukasafa, alam dimana bertemulah kau dengan para malaikat, bertemu dengan alam jin, setan, alam barzah, ketemu leluhur-leluhur, neraka, para kekasih Allah. Niki kabeh makhluk, dan ini bukan tujuan jenengan khalwat zikir, bukan. Tujuan jenengan khalwat zikir itu bertemu Allah. Tutno, gak usah wedi jenengan. Tapi nyuwun sewu, kadang tiang niku wedenan ono. Sepi padahal iku tegos. Bilodak ngoten wis ngejer. Lah ngoten nggih. Wis. Ya gak maido saya, Pak. Gak maido bahasa Indonesia ini apa? Gak ngiri gitu ah. Gak maido. Gak menyalahkan. Ya wis. Tutne. Kadang-kadang Pak terjadi jenengan iki tahu ruhaniyah jenengan ini keluar dari jasmani. Seakan-akan begitu, keluar. Naik sampai mumbul nang langit siji loro telu. Wis gak usah wedi, gak usah takut jenengan. Jenengan tidak akan pernah takut dari segi godaan apapun, syaratnya satu. Fakotistamsaka bil urwatil wusqa, geco itali nih Allah. Sirul asal tadi, otomatis sampean akan meyakini sing nglakokno jenengan Gusti Allah, sing nglakokno makhluk kabeh ya Gusti. Nggak ada yang perlu sampean takuti. Nanti akan berpikir ngeten akal sampean. Aku kok iso balik tak gak. Nek gak balik mati. Bojoku lho sik ayu. Anakku sik cilik. Lah, itu bisikan nafsu, Pak. Lewat jin. Akhirnya sampean gak diteruske, langsung dibatalno. Jangan. Sekali lagi jangan. Tutno nek gak bali ya dikubur wong ngoten mawon. Penak toh? Penak wis gak perlu. Loh, siapalah jenengan? Siapa kita jikalau betul-betul sudah di maqam musyahadah bertemu Allah, nggak ingin kembali lagi. Ruhaninya nggak ingin. Karena di sana nikmatnya wis dunya cari nikmate kebul bojo ayu iku kemantenannya. Ya. Kan sambut-ambute, Pak. Udahlah. Jadi jenengan apa yang perlu yang jenengan khawatirkan nggak ada. Wa aslimu lahu, kalau kita sudah pasrah total jenderal pada Allah, ya sudah. Ingat, tatkala Allah belum waktunya jenengan itu mau gak dikembalikan, belum waktunya, mesti balik, Pak. Jangan khawatir. Tapi kalau wayai
gak katik loro yo gak balik. Iku disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Lho enak, anggit sampean wong mati gak enak ngono. Enak kok gak enak iku kuburan mulai kabeh. Enak iku. Wis gak mikir blonjo, gak mikir mangan, gak mikir macem-macem. Ketemu Allah. Iku sing ketemu Gusti Allah. Sing durung ketemu ya gak gelem, Pak. Kepingin balik berhubung ada benteng barzah gak iso. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena ada benteng yang mengurung terhadap arwah yang gak bisa bertemu Allah ini, sebetulnya dia itu ingin kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia walaupun sesaat, tak mertobat lagi. Allah menjawab, kasep wis bolak-balik Rasulku tak perintahno kanggo mengingatkan dirimu, oleh karena kau itu mau nggatekno bisikan nafsu lewat kesenangan dunia, akhirnya kui mengingkari apa yang disampaikan utusanku. Ya wis, kasep Pak, itu namanya kasep. Wis, intine jenengan gak usah khawatir. Dan jikalau jenengan gak paham, diuji Allah di dalam alam mukasyafah, jenengan sing duweni HP wajib punya nomor saya 085632825561. Tanya pengalaman ruhaniyah ritual sampean, kok gak paham, tanya. Kalau sudah paham gak usah tanya, cek gak ngebek-ngebek WA. Wis nek paham gak usah tanya. Tewakon ini kadang belawakrak, Pak. Tewakon masalah utangku piye cara lah, iku duduk bagi aku bos. Bagi aku cuman bimbing atimu supaya kenal Allah piye, ngeten. Bagiane iku bagiane bang. Ya utang bang, saurno baru selesai. Atau nyambut gaya sing temenan gawe nyaur. Lah kok tanya bagaimana utangku? Lah uga melu utang kita kok. Bicarane kula ndang cepet nyaur, gampang jawabane. Siji nyambut gawe sing temen, ngomong ambek sing utangi, kula cicil walaupun didik-didik kula tak nyambut gawe. Loro utang bang. Tapi tetep nek utang bang ya sampean mikir ben wulan nyaur bang. Ya dolen asetmu. Lah apa bingung-bingung masalah utang. Ana ya disaur, gak ana ya semoyo. Tapi tetap kita etika untuk nyaur. Maneh karepe aku tahu, paham ranai golek togel. Iya. Wis duduk bagi aku bos iku bos. Wis duduk bagi aku. Ngoten. Kalau menjawab bagaimana utangku lekas ke sahur, arek cilik lu gampang jawab, saged. Nyambut gawe sing temen. Nek gak ngono, gali lobang tutup lobang. Nek gak ngono merampok. Wis mohon maaf, bukannya aku gak gelem jawab. Tolong saya itu hanya berbicara tentang ruhaniyah. Ngoten. Itu yang pertama dari 3 hal. Yang kedua, pembersihan jasmaniah dari kesalahan-kesalahan kita pada Allah selama berpuluh tahun maksiat jasmani. Entah mata, entah telinga, entah mulut, entah apapun. Caranya piye? Pun jenengan iki kan setiap diri mesti punya tenger. Tanda yang ku maksud tenger kesucian sampean apa? Yaitu hari hari weton. Artine rekoso kuwi
setiap ketemu weton poso sedina utawa apit 3 dina. Weton misalnya contoh minggu pon, setiap minggu pon Anda harus puasa. Niate puasa mertobat, bebersih diri, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Mengapa harus hari weton? Karena Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itulah tetenger hatimu itu fitrah. Artinya tafaul supaya betul-betul jenengan iki kefitrohan. Ngoten lho, paham nggih? Lah buka sahure sami kali Ramadan. Cuman aja tolong yang bersifatkan nafsu sumber dari hewan tinggal loh. Bakso tinggal merga ono hewani. Pitik tinggal hewan. Ikan gere, ikan asin tinggalan. Ikan wedhus sapi biasanya suka wedhus sapi tinggal. Wis mangano ae tumbuh-tumbuhan. Pokoke ojo apa jenenge kecubung. Pokoke ojo kecubung. Sampeyan tahu kecubung? Masalah rek tonggoku lho. Wis kada sebono namane. Man kecubung. Nyen dipasangi arek-areknya nih, dipasangi ning kopi ngono. Gak karo-karo wong gak duwe petik lho ngiring petik omahe. Ya Allah, wis pari boleh, jagung boleh, telo, wis pokoknya tumbuh-tumbuhan bangsane tumbuh-tumbuhan. Wis buka sahurnya. Wis. Yang kedua, tolong mulai hari ini, detik ini jenengan disambungkan talinya roh ini. Apa makanan dan minuman yang miturut hukum syariat haram, jauhi. Ojo melebu, ojo dilebokno nang jero awak sampean. Karena apa? Ini nanti akan membentuk darah. Darah ada kaitannya dengan hati. Wong kita bersuci. Mending sampean lebih baik jenengan iku ngelak daripada jenengan iku ngombe tetapi airnya haram. Ada banyu senggot ngomong nang duwe sumur lho. Yun sewu wis sampean wis paham dhewe. Yang ketiga di dalam perkara 2 tadi, kalau mampu ya jenengan iki sebagai faktor pendorong toharoh fil jasad, artinya jogonen hadas kecil dan hadas besar. Sekalipun jenengan iki menjaga hadas kecil secara hakikat rohaniah ataupun hadas besar secara rohaniah, apa salahnya jenengan juga menjaga hadas kecil secara syariat dan hadas besar. Artinya nek jenengan iki batal kok yuk durung ono kesempatan wudu, gak usah wudu dhisik, nanti aja kalau sudah ada kesempatan. Yang punya suami istri habis kelon ojo langsung ngorok, aduh sose nek ono banyu, aduh so bar turu maneh sambil dikir engko lak njaluk neh. Kanjeng Nabi ngoten. Efek daripada kita mandi junub malam habis kelon iku njalukan kok. Seger maneh, tandang mana-mana sing kemantenan nyari iki lho ya. Tapi nek jenengan sing umur swidak 70 mbah-mbah ngono ya wis karep udel menisor, udel mendukur, udel menisor gak karep. Wis iki. Terus yang terakhir, perkara yang ketiga yang terakhir, sinkronkan hukum dohir ambek batin, hukum roh ambek hukum jasmani. Ngeten. Apa yang diterjadikan Allah di dalam jasmaniahmu, apapun tanpa kecuali, hatimu jangan pernah ngaku-ngaku Anda yang melakukan, yang bisa melakukan, jangan. Tetapkan keakuannya Allah urip ning awakmu yang berhak, yang berperan.
Ya inilah yang kumaksud sallu kama raaitumuni usolli. Laku wa dohir dadi batin. Lakumu jasad ning dunya tapi hatimu sak jangkah ning akhirat. Dadi akhirat iku mboten adoh, Pak. Ya ning ngarepmu iku. Sabila rasad, jalan menuju akhirat iku gampang. Bukae lewat sirul asrar. Bener jasmani ana dunya, ada di dunia, tapi ruhaniamu sudah di akhir. Ya bertemu Allah mau. Wis, perkara 3 tadi tak ulangi maneh. Bebersih secara ruhaniah carane selalu memegang becok itali Allah, yaitu dzikir sirul asrar, baik jasad sibuk maupun enggak sibuk dengan urusan dunia. Nomor 2, bersihkanlah kesalahan jasmani kita pada Allah dengan cara lakukan 3 hal setiap weton puasa weton. Terus yang kedua, jenengan jagalah makanan dan minuman yang diharamkan mulai detik ini sampai kapanpun, jangan dimakan. Yang ketiga adalah kalau mampu jenengan menjaga hadas kecil dan hadas besar. Perkara yang ketiga, sinkronkan hukum dohir dengan hukum batin, yaitu hukum syariat dengan hukum hakikat. Tondo-tondo jenengan mengke kok yo ketemu Allah, hitung dalam 24 jam. Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Detik-detik jenengan tidak pernah ngakoni keakuanmu, dirimu dan makhluk lain itu ada. Pandangan hatimu sudah tidak ada selain Allah dalam hal apapun. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru di dalam hatimu itu keakuannya Allah yang segala-galanya. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hatimu mesti damai. Awakmu mesti ati dilalikan perkara urusan dunya. Senajano akal iki sik sambung ambek urusan dunya. Lakukanlah hal ini sepanjang 40 hari 40 malam. Yes. Pertanyaannya, engkau Allah meletakkan pertemuan di hari keberapa? Itu urusan Allah. Jangan diangan-angan, jangan diharap-harap, jangan. Yang penting gejok ono terus dikir iku asan. Buahnya makrifat ketemu iku urusan Allah. Urusan Allah. Paham nggih? Yes. Bapak Ibu, ini petunjuk dari Allah, diberikan Allah dengan mudah dan gampang. Aku minta terhadap jenengan, gawe oncor iro marang wong sing peteng. Artine apa? Ilmu ini nek ana sing nakokno ojo meleki. Paham? Paringke, sebab jenengan mendapatnya juga gampang. Jangan seperti dulu ya. Dulu wes bojomu aja kandhani. Kau wecoki rapat. Ngomong ambek kancane ana wong liya mingkem. Jangan. Lebih-lebih ku amfusakum wa ahlikum naro. Lebih-lebih orang dekatmu. Mumpung masih ada kesempatan sisa hidup, bimbinglah dia. Bimbing. Kasihan dia. Selalu setiap saat dan waktu jadi budaknya nafsu. Setiap saat dan waktu jadi pesuruhnya nafsu. Kasihan. Anak, istri, suami, atau saudara. Apalagi mereka tanya, ojo disimpen sing jarene iki mutiara, inten tak lebokno kotak tak kunci, terus tak lebokno lemari tak kunci, omahe tak gembok. Potongan wong mleki. Lho nggih, Pak.
Sebetulnya lainnya ya pingin inten, cuman nggak tahu caranya bagaimana. Akhirnya boto sing digawa, ngalor ngidul boto ditengguluk. Boto bata satu truk larang pundi kali inten sak gegem. Ya larang inten lah, gawane ya enteng. Sebetulnya masyarakat itu pengen dapat intan tapi gak ro carane. Malah kebanyakan ono inten iku gak doyan, malah njokoki boto. Sebab inten metu teko silite PT kebuntel telek, akhirnya nyawang telek. Coba kok nyawang intene, isok nyawang intene. Loh, dauper-uper Pak. Artinya apa? Tatkala ayat-ayat bimbingan yang bersifatkan ruhaniyah untuk keluar dari belenggunya nafsu, masyarakat sadar masih ada digoleki. Sehingga sampai Rasulullah dawuh, jikalau ilmu itu ada di negeri Cina, wajib Anda ini mencari ke sana. Walaupun ilmu itu dibuntel ambek teletongi jaran, wajib kok cari. Lho ngene lho gampangane. Cuman berhubung wong iku ndelok teletongi, melihat teletongnya, akhirnya menganggap sesat. Satu, nomor dua, karakter hati masyarakat kebanyakan itu kesenangan dunia, tidak kesenangan terhadap Allah. Ya nolak Pak, nolak. Ya wis, muga-muga iku sebagai proses mereka, anak turun kita dijaga, dibuka oleh Allah ila yaumiddin. Yes. Sekarang kita masuk pada pertanyaan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Dari pembelajaran alhamdulillah sudah kita pahami bahwa adanya ruh memiliki dua sifat, sifat basariyah dan sifat basyarah, di mana di situ dihuni oleh juga nafsu masing-masing, nafsiyah dengan amarah, lawamah dan mutmainnah. Namun yang jadi pertanyaan, ini ada pikiran, karena pikiran ini yang selalu lebih maju dan bahkan selalu berpikir ke belakang. Ada juga setelah saya kaji kok ngebenarin mau salah atau benar. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah pikiran itu bagian daripada nafsu yang ada di ruh atau memang terpisah dengan akal ini? Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akal, ada nafsu, ada ruh. Ya, ini kita bicara proses ya. Kita tidak bicara di musyahadah, tapi kita dibicara proses. Akal dan pikiran itu sama. Jikalau akal ini menganut hukum Allah ruh, maka akal tidak akan tertipu oleh nafsu. Tetapi jikalau akal ini atau pikiran itu tidak mengikuti hukum hakikat, maka akal pasti dijadikan, pikiran dijadikan oleh nafsu untuk membisikkan terhadap ruhaniyah kita supaya beriman selain Allah. Jadi betul terpisah antara akal atau pikiran dengan nafsu, itu terpisah. Kalau pikiran dengan akal, pikiran itu ya akal ya pikiran. Nah disebut sebagai pikiran itu buah daripada
cipto akal itulah akhirnya disebut pikiran. Tafakkaru fi khalqillah, mikiro kamu ambek kegawenane Gusti Allah. Sebab jikalau kau mau berpikir dengan apa yang diciptakan Allah, kau akan menemukan kekuasaan Allah. Ini kalau diteruskan. Lah, tanda kalau pikiran itu terpengaruh dengan nafsu, akal iki terpengaruh dengan nafsu. Contoh, ruh ini akan beriman, mekengkeng beriman karena air itu. Kalau tidak ada air, nggak mungkin akan bisa menghilangkan rasa haus. Logis, makanya dikatakan logika atau logis. Secara syariat dibenarkan memang, tapi secara hakikat adalah mendidik rohaniyah supaya merasakan sesungguhnya semua di situ. Innahu bikulli syai'in muhit. Ada Allah di situ. Oleh karena akal berbuah pikiran tidak memandang Allahnya, memandang makhluknya, maka hati kita ikut beriman seperti apa yang diimani oleh akal tadi. Atas pertanyaan apakah pikiran dengan akal itu terpisah? Enggak, Pak. Pikiran adalah buah dari apa yang dilakukan oleh akal. Yang terpisah itu dengan nafsu atau ruh. 3 hal ini. Cuman iki proses, ngomong proses loh Pak ya, ngomong proses. Nanti kalau sudah dok kita di musyahadah, iki ya iki, iki ya iki, iki ya iki. Paham maksud aku? Ternyata iki diahadiahkan semuanya karena Allah. Yang sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Begini gila. Maksudnya nanti sifat jaiznya Allah di sini. Orang yang sudah di sini Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Itulah pangkat derajat yang paling luhur di sisi Allah. Takwa. Itu. Jadi sudah tidak beriman apapun itu ada. Termasuk apapun sebutan-sebutan Allah tidak ada, sebutan malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Bagi yang sudah di wilayah itu sudah tidak ada, yang ada cuman akunya Allah. Tapi kita nggak bicara di situ, kita bicara di proses tadi, yaitu antara pikiran dengan akal apakah terpisah? Enggak, Pak. Sebab pikiran itu adalah buah dari perilaku akal kita. Tinggal pertanyaannya, akal kita terpengaruh dengan nafsu apakah dengan ruh? Sebab sesungguhnya ruh itu nggak ada yang tidak fitrah. Ruh itu disebut ruh itu fitrah. Ruh. Cuman oleh karena ruh itu telah terpengaruh dengan iman dari diri nafsu lewat akal itu, akhirnya disebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsu mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irji'i. Loh, iki sik perintah. Baliyo siro, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Kalimat ini si jiwa belum dikatakan kembali, sik perintah. Atas ngeten, sampean punya anak, duhur masuk waktu, duhur nang sholat toh. Berarti kalimat itu si dole durung sholat. Kalimat perintah, irji'i, kembalilah kau hei nafsul mutmainah, jiwa yang damai terhadap Tuhanmu. Nah, nanti kalau sudah kembali, inilah disebut ruh, bukan jiwa lagi. Sebab sesungguhnya ruh itu sejatinya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri ketika dilahirkan itu keadaannya fitrah, artinya ruhaniah, jenengan belum kecampuran iman selain Allah.
Makanya apa bayi kok nangis saya? Mungkin jenengan eling, nek eling lho ya. Pada saat itu jenengan itu ketakutan. Ketakutan apa yang sampean janji terhadap Allah itu. Apa? Mlebu ngalam dunya iki penuh dengan ujian. Mampukah aku nanti iso aku nggawa amanah iki? Apa isine amanah? Hanya bercinta, hanya menyembah pada Allah. Nangis ya Allah. Makanya bidan iku nek arek bayi lahir, mbokku biyen, mbok saya dulu Pak, iku dukun bayi dari ngoten bidan. Masih wong bayi mungsing apa ngarene? Nyungsang saged mbok biyen iku. Mboten operasi, mboten. Kula lho sing gelek nunggoki kok. Kula sing ngeterno. Bengi jam 12 betok oncor berangkat. Nggih sering digudhog genderuwo niku sering. Biyen kan dari wonten listrik kan kemalan genderuwo lah ngoten ya. Pondok iku biyen jarane kuwatah biyen. Biyen ngarani wong mesti jaran. Kerincing-kerincing nggih ketok jarane ngoten. Lah, ngoten niku piye? Ningali buka piro niku. Mbok mesti nunggu nih masih sedina semuanya ditunggoki. Tapi mesti mbok biyen niku sangu gedang, Pak. Mesti sangu gedang. Apa? Ternyata pisang itu tak kira diwenehno kula kok sing ngeterno. Pungkasane diwenehno sing bayi. Ternyata kanggo dorong cek kuat ngoten gedang ya. Lah niku nek pungsing nek nyungsang ku mbok niku nyekel wetenge niku dipeluntir-peluntir ngoten duka rasane gak ngerti kula wong bayi dos pun dirasani Bu sampah tapi kula nggih mboten melok mlebu mboten ya nunggu ning lawang ambek ngintip-ngintip titik ngoten. Dadi kula tahu carane ya napa niku lah disitulah nek ora nangis diceples sampai mbok biyen niku mboten diceples bayine dosok-kosok ngeten mbuh sikile mbuh dodone terus nangis nek umpama mboten kula takon mbok napa osi mbok kok sampean golek ngoten ternyata secara kedokteran iku cek gilih ngaktifno jantung hati dodone dosok-kosok ngeten nangis nek wis nangis ya wis lega mbok. Nah. Upahe napa, Pak? Kadang jagung. Jagung iki sak taker. Ngerti sak taker? Kadang nggih beras, kadang nggih pitik digawakno. Nek pitik iku sing seneng Abah. Mesti ndang dikawin. Kula sing ngawinno, Abah sing beto gladi. Ngerti dikawin? Dikecok ini lho Pak, dibeleh langsung mangan iwak pitik ngoten. Wis ngoten niku biyen niku. Masya ya apa dilampahi. Jadi bayi lahir iku secara hakikat nangis iku hanya satu. Betok amanah ile sanggup Pak. Ternyata jenengan kali kula nggih mboten sanggup awalnya. Artinya ketika akil balik jenengan kali kula wis berselingkuh. Hati ini terhadap selain Allah. Ya iki. Nggih, wonten melih monggo. Ibu, ada Bu, pertanyaan Bu? Wis tah, aku punya jaminan. Nek jenengan purun ngelanggengno ngasah dzikir iki, jaminan kula ngeten, nek ati sampean gak tentrem, rai kula sampean teplok teleki jaran, utawa teleki wedhus lah. Wis tah, sampean nanti gak
gak mudah susah, gak mudah khawatir, gak mudah takut dengan sikon apapun. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggih, monggo menawi wonten sing tanglet. Tasik wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Mukhlason kang kula hormati, ugi jamaah sedaya kang kula hormati. Ngapunten saderengipun Gus, kula badhe tanglet apa adanya dalam diri kula. Pertama kang napa kemawon kula wau dipun sampaiaken dening Gus Mukhlason, secara kenyataan pilih awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah kenal kepada Allah. Lajeng kang kula langketaken mangke saderengipun syahadat nika kula kinten sedaya niku sampun saged Gus. Bahkan sing ngomong niki nggih pun saged syahadat. Ananging laku di dalam syahadaten koyok-koyok la maujuda illallah. Niki sing kadang-kadang angel diterapaken. Lajeng nopo umumipun menungso sing dereng kenal kalian awal agama menika ma'rifatullah. Apakah segala ibadahnya, segala budaya niku boten dipun terami. Sebab nek kula piyambak kadang-kadang namun akon-akon. Beberapa ilmu khususipun kang dibawaken dening Gus Mukhlason kuwata sanget. Ananging nek mboten dilakokaken, laku nglakoni lan dadi kelakuan mustahil saged mancing tenggene diri kula panjenengan sedaya. Kula mbambaken kaya dening wonten jeruk. Jeruk niku diarani kecut legi niki nek pun dicoba, diicipi baru krasa oh kecut, oh legi. Padahal sing kathah niku kula dhewe kadang-kadang nek cuma akon-akon. Ya terus pundi carane syahadat utawi awaluddin ma'rifatullah niku secara mudah, cara mboten angel-angel. Lajeng kala wau kula kamuten sanget Gus dipun nganjuraken menyampaikan kepada sesama sampingku ampusakum wa ahlikum niki mboten semudah Gus. Kula piyambak mboten semudah. Nek teman-teman mboten hidayah Allah mboten purun dilokno gendeng sampel sesat ngawur. Niki nate ngalami kula. Kula bikak ten ngene jamaah istinghosah nggih pun tuwek-tuwek kula ngaji nasiah kalbiyah ma'ani manawiyah wala istinghosah yo ngene iku apa ngetepal. Ya niki niku kula niku wedi. Nggih. Nek mboten piyambake ingkang ngide ngomong-ngomongan nggih monggo. Nggih dicuwukak ten nggih ngoten niku nggih kula piyambak niku ampun ngalami. Kula kinten mangaten kemungkinan nyuwun penyerahan ingkang asek ten ngene ati kula mugi-mugi awon manfaat. Ugi mbon anggen kula nyampaiaken nggih kirang tata krama kirang sopan santun kula ngapunten ingkang kathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Awwaluddin ma'rifatullah. Orang beragama itu wajib makrifat Allah. Cuman makrifate iki macam-macam. Makrifat itu apa? Kenal. Pada umumnya mayoritas orang makrifat Allah itu hanya nama. Kebanyakan. Mayoritas kemakrifatane dia beragama itu pada Allah hanya nama. Mayoritas umat manusia itu duduknya di hukum syariat saja. Mestinya ini harus ditingkatkan kemakrifatannya, kenal pada yang memiliki nama Allah, sehingga la mawjudan ilallah. Piye carane sing simpel gampang lagi. Tak ringkes dadi siji, atimu ojo kemalan punya iman, ngaku. Ikilah yang kumaksud dzikir nafi isbat. Otomatis rasa iku kudu dijaga. Dzikir sirul asrar di tahapan su'aul basyirah sampai ke hakul basyirah menyatakan keakuannya Allah itu dijaga. Setiap nek bahasa abah kulon dulu iku setiap detik, setiap napas. Wis. Yang kedua, apakah ketika kita belum bermakrifat pada Allah yang sesungguhnya dalam tarak, dalam kurung, dalam petik, wujudnya amaliyah kita itu bagaimana? Surat Ali Imran ayat 21-22 Allah jelaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ajaran dinut tauhid dan mereka membunuh terhadap orang-orang yang beriman di dalam dinut tauhid, katakan Muhammad, fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkan terhadap mereka azab yang dia dapatkan baik di dunia, lebih-lebih di akhir. Sebab mereka itu sama halnya memungsuhi, ngejak perang terhadapku, kata Allah. Siapapun yang memungsuhi kekasih Allah itu sama halnya mengajak perang kepada Allah. Yes. Sampaikan fabashirhum bi'adzabin alim. Terus bagaimana amaliyahnya amaliyah yang dia lakukan ketika di dunia? Ulaika alladzina habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Ditolak. Loh, mengapa kok ditolak? Karena secara ruhaniyahnya itu tidak menghadap Allah. Karena hatinya ada syirik khafi, sholatnya ada syirik khafi, zakatnya syirik khafi, puasanya syirik khafi, hajinya syirik khafi. Lembut pak, sik ngaku atas makhluk ke. Bab masalah al-ubad, ahli ibadah itu ada macam 3. Siji ning ati sik krono pengin disawang wong. Loro ning ati sik pengin diwenehi hasil buah dari amaliyah. Berarti tidak makhluk toh, entah pahala entah syurga. Dua-duanya ini masih dilimbuti keakuan diri.
Yang ketiga, al-ubad lillahi ta'ala, hanya karena Allah, tidak karena jannah, tidak karena surga, enggak, tidak karena pahala, enggak. Yang disebut lillahi ta'ala semua itu hanya karena Allah. Artinya pelepasan diri keagungan makhluk sudah terjadi. Akhirnya penetapan diri keagungan Allah ini secara simpel di situ. Okay. Memang Pak, kita menyampaikan hal ini kalau tidak yang menginginkan pertentangan luar biasa. Istilah bahasa dadiyo sira kaya dene sumur sing nyimpen banyu, sing butuh iku timba, ben timbane sing mara. Lah kula mboten Pak, dikongkon sumur iku gak oleh meneng, kongkon marani tim resikone ya Allah. Pun kula niki nggih ngapunten, waktu-waktu krusial menggentingkan iku antara tahun 2006 sampai 2000 akhir 12 bulan Desember. Wah, berhubung kadung wis keceplosan omong nang Gusti Allah. Kalau asalnya kan 2005 kan ngeten lho Pak kula. 2000 sampai 2005 kula nyampe no kayak sumur sistemnya. Enggak akan kuberikan kalau timbonya tidak moro. Ya tak asane Pak no. Pawengong kabeh selama 5 tahun Gusti nggih mohon izini kula untuk menyampaikan hal ini tidak isyarah lagi. Yang kedua, tak sampaikan, izinkanlah di tengah umum, karena saya dapat ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Musyrikun itu walaupun kau dibenci oleh orang, sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum. Bayeh kadung keceplosan demo mang, akhirnya diladeni ambek Gusti Allah. Dajal piye? Terima hukuman tak lakoni Pak 3 tahun. Terima dicaci mau diusir ya tak lakoni. Karena sudah bahasanya wong Jawa kadung keceplosan, cincing gak laliyo, teles mesisan belas. Udah. Menginjak 2014 surut, tapi masih ada aja. Jadi sistem yang diberikan saya laksana sumur iku marani timbo. Kadang-kadang timbone yang ngono ditutup. Jadi tak kei banyu tak kabeh. Kecuali timbone tutupi dibuka, airnya mesti bisa masuk. Karena aku menunggu, dimana sistem menunggu seperti sumur nggak akan kasih air kalau tidak timbonya datang. Cara bahasa peningkatan iman umat manusia lambat Pak, lambat. Tapi wis dijalakno Gusti Allah ngeten wis tak lakoni walaupun resiko. Mungkin nanti suatu saat ada waktu tersendiri bila bentuknya saya tidak akan pernah mau diundang ngaji walaupun rutinan ke daerah liya. Mungkin yang butuh itu datang entah kapan. Tapi aku yakin itu pasti terjadi. Entah kapan saya pun juga tidak tahu. Istilah bahasa kula mboten kluyuran.
Dadi sing butuh jekne mara. Ya wis gak main HP, wis gak jawab WA sing kados sak mangkene iki, mungkin entah kapan. Seperti itu. Nggih. Ada lagi? Monggo. Cukup? Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula dikengken tanya saudara saya. Apakah niki rada penjelasan kedik? Apakah betul setiap di situ majelis Dinul Tauhid, terutama kalau wingi pas teng Gubuk Putih, apakah bil ghaib datang Gus? Apakah Bil ghaib datang? bil ghaib datang? Iya, saudara saya ketinggal kayak ada kereta gitu. Yang kedua, dalam posisi sholat Gus, niku tiang niku kadang-kadang niku mesem, kadang-kadang gelegeken. Napa niku leres sudah bertemu Allah? Nggih, mengaten kula Nggih. sampaiaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika setiap majelis taklim yang bersifatkan tauhid itu gaib datang? Kalau saya menjawabnya langsung dari Allah, itu hak Allah. Tapi kalau saya menjawab dari sisi di luarnya Allah, pasti itu datang. Mengapa datang? Karena didatangkan oleh Allah. Mengapa didatangkan oleh Allah? Karena ada catatannya. Sama dengan jenengan. Apa catatannya? Keinginan. Sebab jenengan jikalau tidak ada keinginan kesini ngaji gak mungkin datang. Lah, kegaiban ini urusan kasaf ala atau makom mukasyafah. Kalau kita kasar ini makom mukhadoroh. Pasti Pak. Lah, sama. Yang datang itu pasti yang sama seiman dengan yang di mukhadoroh. Sama. Ingat, yang diwajibkan untuk menyembah adalah jin dan manu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat enggak, karena sudah secara otomatis. Ya, jin dan manusia inilah istilah bahasa ulo blontang. Yes. Bapak Ibu hadirin, mungkin kita akan memahami dalam satu makalah setiap kebaikan apa itu Allah menyertai malaikat yang menjaga. Lah, kok umpomo kasyaf itu dibuka oleh setiap diri manusia, setiap diri manusia umpama dibukakan kasyaf itu, pasti menjawab, loh ya apa ya Pak? Jawabannya itu gak iso ngomong. Karena apa? Karena kita koyok-koyok senggolan. Koyok-koyok senggolan. Yes, itu yang pertama. Pasti perkara gaib pasti datang. Lah, tujuan kita ketika saat majelis taklim iku mau terjadi, tujuan kita kan memahamkan satu ilmu sebagai petunjuknya untuk bertemu Allah. Kadang-kadang ini ki ono sing dibuka kasafnya.
akhirnya tahu. Oh, kai. Nek cara bahasane indigo ngene iki. Apa? Indigo. Yang kedua, masalah sholat. Tondo kalau masuk dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Apakah ini bertemu Allah mensemnya atau gelegeannya? Itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ukurannya itu ruhaniyah. Sudah lepas keakuan diri atau belum? Kalau sudah, jeneng seneng kadang-kadang ya melok mensem jasmani ini. Tapi ya tidak harus mesti mensem ya ora. Pokoknya menyenangkan. Hati itu susah, peraupan wajah itu ya melok susah. Hati kalau senang, raine wajah dohir itu ya wis jelas cerah. Biasanya gitu. Cuman itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Dikembalikan yang sebagai barometer adalah sudah kefanaan diri atau belum. Kalau sudah berarti ya itu yang dimaksud bertemu liqah. Sebab dua toh persyaratannya untuk liqah, dikatakan liqah bertemu kan ada dua. Harus jalankan nafi isbat atau pelepasan diri. Yang kedua harus hilang yang namanya keakuan diri. Harus melakukan yang pertama falyakmal amalan sholihan, ngasah terus zikir ingat. Yang kedua pelepasan diri, pelepasan keakuan Allah, pelepasan keakuan selain Allah maksud kami. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nggih. Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima langsung dari Allah, baik secara ilmu, praktek carane laku. Semoga estu menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita di mata Allah ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.